Hari ini kita belajar sesi yang terakhir, yaitu bagaimana cara kita lepas dari kutuk. Amin. Dan sebelum ke situ, sebelum saya lupa, Bapak Ibu, minggu ini harusnya sudah selesai kitab 2 Tawarik ya. Dan 1 minggu ini kita akan belajar kitab Esra. Esra itu hanya 10 pasal, jadi harusnya bisa. Baik, boleh ditampilkan slide-nya. Saudara buka halaman yang ke-15 atau langsung slide yang ke-15 ya. Bagaimana cara kita lepas dari kutuk? Kemarin saya sudah sampaikan buah-buah kutuk ya, tanda-tanda orang kena kutuk ya. Dia tidak bisa menikah, ataupun kalau menikah susah punya anak. Kalau punya anak, anaknya bermasalah. Bekerjanya tidak bisa tenang ya. Ada yang sampai setahun berkali-kali pindah kerja. Nanti saudara nonton saja di YouTube kalau lupa. Kemudian tanda-tanda kutuk berikutnya itu adalah ada keinginan atau didorong untuk bergaul ke hal-hal yang salah. Contohnya, kita akan lebih suka bergaul dengan orang-orang yang main judi. Nah, itu tanda-tandanya saudara. Ya, suka main judi, baik judi kuno itu langsung tatap muka gitu ya. Sama yang sekarang ada namanya judi online. Nah, ini bahaya ini. Judi online ini lebih repot karena saudara di kamar mandi, di kamar nggak ada yang tahu. Karena saudara tidak pergi ke satu tempat, betul ya? Tahu-tahu saudara sedang main judi, hati-hati. Kalau hasratnya terlalu suka, cek dulu, jangan-jangan itu kutuk. Karena kalau tidak ada kutuk, Roh Kudus akan menuntun kita bergaul, bertemu, berteman dengan orang-orang yang positif. Amin. Meskipun mungkin tidak semua harus orang Kristen. Kita harus bergaul dengan semua orang. Katakan amin. Tapi harus yang berdampak. Harus yang baik. Tapi saudara, kadang-kadang kutuk ini menggiring kita. Mungkin sama-sama Kristen, minta maaf. Tapi satu merek. Maunya sama-sama main judi. Nah ini hati-hati. Ada lagi suka minum mabuk. Tahu minum mabuk? Minum minuman keras. Ada yang bilang, apa itu minuman keras? Es batu katanya. Boleh juga sih es batunya ditaruh di wine gitu ya. Minum minuman mabuk ini hati-hati saudara. Kalau saudara ada Roh Kudus itu percaya kalau saudara Roh Kudus itu Tuhan. Kalau saudara percaya Roh Kudus itu Tuhan, dia akan mengajar saudara. Ya, terlepas dari pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi begini, kutuk menuntun kita ke pergaulan yang buruk. Ya, kemudian suka utang. Nah, ini hati-hati. Ya, sangat suka berutang. Nah, masing-masing suami lihat istrinya. Atau masing-masing lihat dirinya sendiri. Jangan lihat orang lain ya. Suka berutang. Dan utangnya ini utang yang nggak perlu. Saya mau memberikan satu pemahaman kepada saudara. Utang yang nggak perlu ini adalah biasanya yang lebih ke saudara tahu sebenarnya saudara tidak punya kemampuan untuk membayar ketika utang itu ada. Tapi saudara memaksakan diri. Kalau pengusaha untuk membangun usaha, apalagi sekarang pemerintah ya, menyediakan ada namanya program-program UMKM, betul ya? Dan saudara sudah hitung, saudara punya semangat, tidak apa-apa. Saya pikir itu hal yang positif. Ya, membantu, mensupport saudara, bahkan gereja Bethel Indonesia juga ada saudara ya. Nah, tentunya ada hal-hal yang harus dipenuhi untuk saudara mendapat pinjaman modal ya. Pinjaman modal saya pikir sah-sah saja. Itu wujud daripada saling menolong ya. Saling menolong dengan bunga yang sekecil-kecilnya kalau dari gereja. Tapi banyak orang pinjam hanya karena daging ini loh saudara. Kebanyakan scroll scroll HP. Terbawa itu setan daripada barang-barang yang kau lihat itu kan. Wih, cantik juga kalau ku pakai ya. Tapi uang tidak ada. Tulis muncul, apa namanya? Nah, pintar. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Jadi sekali lagi ya, perhatikan, bukan masalah minjamnya. Memang ada ayat Alkitab berkata, hendaklah kamu jangan meminjam apa-apa kepada siapapun ya. Ini dalam konteks iman yang sudah
bertumbuh. Ya, tapi ada juga orang yang kalau untuk membangun usaha saya pikir tidak salah. Ya, saudara harus menghitung kekuatan saudara. Tapi yang banyak orang ini meminjam bukan karena modal, tapi karena nafsu. Akhirnya nanti terjebak saudara. Ya, saya banyak sekali doakan orang pinjam. Ini benaran, kisah nyata saudara. Pinjam online-nya cuma 2 juta. Dia bayar minimum ya. Minimum singkat cerita dalam berapa bulan jadi 80 juta. Nah ini kan cari penyakit saudara. Tapi kalau saudara memang, saya punya gaji kok. Ini saya lagi mau atur keuangan. Itu urusan saudara, silahkan saja. Tidak masalah. Yang penting saudara bertanggung jawab dengan keputusan saudara. Amin. Amin enggak? Ya, karena itu ada lagi tuh sesi keuangan itu beda. Kenapa orang kaya tambah kaya? Karena mereka bijak. Kenapa orang miskin tambah miskin? Karena orang miskin dia pikir yang dia lihat itu milik dia. Kalau orang kaya beda saudara. Makanya saya bilang miskin dan kaya itu bukan keadaan sebenarnya. Miskin dan kaya itu dimulai dari mental. Dan mental itu bicara kutuk. Halo? Mental miskin itu kutuk. Saya sharing dengan orang-orang yang diberkati ya. Kita tidak mengklasifikasi orang secara strata sosial ya Bapak Ibu ya. Tapi ada orang-orang diberkati. Saya tanya, apa rahasia diberkati? Dia bilang, Pak, saya dulu tidak mengerti apa-apa. Tapi ternyata di luar sana banyak cara mendapat berkat. Oh begitu. Dia mulai cerita. Oh ternyata kalau orang kerja keras sungguh-sungguh. Ada fasilitas-fasilitas kredit. Maaf ya, saya tidak paham di situ, tapi saya sampaikan yang saya sampaikan, yang malah bunganya 0% atau kecil sekali. Dan orang-orang yang berbisnis, dia punya modal, dia mikir daripada uangnya habis, kenapa dia tidak pakai? Tapi dia memang punya uangnya, dia pinjam, tapi karena ada uangnya, bukan karena tidak ada. Paham ya? Jadi dia memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh kantor keuangan lah, bank, pemerintah, sehingga uang itu dia bisa pakai di yang lain. Nah banyak orang bukan seperti itu, tidak punya uang tapi punya nafsu. Nah, ini yang repot. Nah, apalagi pinjam online. Dulu kan kita harus ke koperasi, ke bank, kasih jaminan, ke rentenir kan gitu ya. Sekarang nggak perlu, tinggal klik aja kan, nggak ada yang tahu kita bikin utang di mana-mana kan. Nah, kalau ada yang lagi utang di mana-mana, bertobatlah. Amin, bertobatlah. Kita berkata, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya. Lalu saya tambahkan lagi. Nah, orang yang berutang itu nanti kalau dia menikah, ini saya bicara yang menikah, dia tidak akan jujur sama pasangan. Percaya saya, tubuhannya. Baik yang sudah menikah ataupun yang lagi membangun hubungan, nanti nggak jujur. Bahkan termasuk anak-anak muda. Nanti dia jadi aneh. Dia berteman tidak jujur. Ya, ada orang bilang flexing ya. Terlihat keren, terlihat kaya, tapi sebenarnya nggak punya apa-apa. Dan ini bahaya saudara. Ini merusak hubungan. Merusak hubungan. Kalau ada, bertobat. Kemudian tanda-tanda lagi, suka melihat atau mendengar suara setan. Siapa yang pernah lihat setan? Nah, dulu mungkin, sekarang tidak pernah lagi. Saya pernah doakan ada satu ibu-ibu, saudara, ibu muda. Saking tiap hari dia lihat setan, dia tidak bisa bedakan mana setan, mana manusia. Karena setan yang dia lihat sudah dalam bentuk seperti manusia. Sekali waktu suaminya datang, kamu ngomong sama siapa? Itu kan aku lagi ngomong sama itu tetangga yang di sebelah sana. Sebelah mana? Suaminya tidak lihat. Di rumah kosong ternyata kan. Wah ini kan angker ya. Ini kutuk saudara. Tuhan ciptakan kita laki-laki dan perempuan. Manusia Tuhan tidak ciptakan laki-laki dan perempuan dan roh halus. Nggak ada saudara. Benar nggak? Jadi kita tidak satu paket dengan mereka. Setan ya setan. Manusia ya manusia. Ya, jangan dikhamiri kekristenan dengan konten-konten YouTube yang saudara tonton. Mengenai setan kita harus kenal dari Alkitab. Tidak boleh kenal setan dari dukun. Tidak boleh kenal setan dari budaya. Tidak boleh kenal setan dari adat istiadat. Tidak boleh. Kenal setan dari Alkitab. Katakan amin. Amin.
Nah, itu yang membuat saudara bisa nanti bersikap dengan baik. Apalagi ada lagi namanya victim playing. Tahu victim playing? Jadi dia selalu merasa korban. Kalau gagal, ini buah kutuk. Kalau dia gagal, pasti ini gara-gara ini. Pasti ini gara-gara aku lahir di suku ini. Pasti ini gara-gara ya aku kan lahir di kampung. Pasti ini gara-gara ini. Itu pasti karena yang lebih disayang itu abang saya. Saya ini kurang disayang. Nah, ini mentalnya mental terzolimi. Siapa yang mental terzolimi di sini? Tidak ada ya. Kalau ada hari ini kita doakan bertobat. Itu tanda-tandanya. Apalagi egosentris. Nah, berpusat sama diri sendiri, maunya dia, ya. Malas. Nah, malas. Nah, makanya ada istilah mager. Hati-hati, saudara. Mager itu apa ya? Hah? Malas? Kirain makan Geri Salu. Nah, ini adalah bahasa-bahasa apa namanya ya? Lelucon, bahasa pasar yang membuat kita kehilangan esensi dari makna malas. Sehingga jadi biasa, gua lagi mager nih. Hati saudara, Alkitab mencatat terlalu banyak orang malas masa depannya suram. Orang malas tidak diberkati. Halo? Jadi kita orang Kristen, baiklah kita cari bahasa-bahasa yang lebih pantas. Aduh, lagi nyaman nih. Enak kan? Gua baru duduk nih, lagi nyaman. Kamu aja deh. Nah, itu enak kan? Kenapa kita harus dihamiri dengan bahasa dunia? Aduh, gua lagi mager nih. Ini secara khusus anak muda. Mana anak muda nih? Muda semua. Memang luar biasa. Nah, apalagi? Terus sikap nggak mau tahu. Tahu nggak mau tahu, cuek. Nggak mau tahu. Terus sikap apa namanya itu? Mediocre. Tahu mediocre? Cari aman. Ya, mediocre itu teman baiknya dari sikap nggak mau tahu. Jadi ke kiri ayo, ke kanan ayo. Alkitab bilang kalau kamu mau panas, panas. Kalau dingin, dingin. Suam-suam kuku itu di tengah-tengah. Yang suam-suam kuku di muntah. Nah ini saudara. Misalnya ada berita. Katanya gereja-gereja lagi berkhotbah tentang akhir zaman. Jangan-jangan Tuhan mau datang. Mang gua pikirin. Yang penting aku makan. Nah ini. Halo? Nah, ini contoh ya. Nah, saudara pasti lebih paham. Apalagi? Sombong. Nah, orang-orang sombong ini sebenarnya buah-buah daripada kutuk, ya. Terus ketindihan. Tahu ketindihan? Nah, siapa yang pernah ngalami? Nah, jadi waktu tidur kayak ada yang menindih kita. Kalau orang Jawa bilang rep-repan. Itu satu suasana kayak kita diikat, ditindih, nggak bisa. Baru bisa bangun itu biasanya orang akan ngomong Tuhan atau Yesus tolong. Itu pun perlu beberapa kali perjuangan itu. Makanya sebelum tidur jangan lupa berdoa. Ya, kalau orang yang model nempel langsung tidur ini repot juga. Pelor ya, pelor. Nempel langsung ngolor. Nah, ketindihan ini sekarang begini saudara. Intinya begini, Roh Kudus itu Tuhan. Katakan amin. Tuhan itu tinggal di hati saudara. Masa kalau saudara dekat dengan Roh Kudus, masa Roh Kudus diam ketika setan mau tinggi saudara? Kan gak mungkin. Paham gak? Sama kamu punya anak. Kau lihat ada macan atau ada anjing lagi mau gigit, lalu kau bilang, lawan aja nak. Ada begitu? Atau kamu bilang sama anjingnya, pus. Anjing apa kucing itu kalau pus? Apalah gitu. Sini makan saja anak saya, makan aja. Ada begitu? Kau lihat ada makhluk buas, kau lihat ada motor mobil, kau rela pasang badan supaya anakmu tidak kenapa-napa. Betul nggak? Nah ini kekristenan ini diajar dengan salah selama ini. Kalau ada Roh Kudus, masa dia biarkan kamu ketindihan? Nggak mungkin. Nah di sini dilihat seberapa jauh kau kenal Tuhan, seberapa jauh kau mengasihi Dia. Roh Kudus itu tinggal di hati loh. Dia nggak di mana-mana. Amin. Jadi ketindihan, hati-hati. Kalau ada nanti kita doakan. Apalagi, saya catat di sini
Kerasukan, ketindihan sama kerasukan beda. Tahu kerasukan? Nah, ada orang kerasukan, dihinggapi roh nenek moyang. Nah, dihinggapi sama roh siapa kek. Ya, seringkali saya doakan orang, banyak sekali, puluhan tahun ya saudara, saya doakan orang. Sekali waktu saya doakan ada anak gadis, waktu itu masih belum menikah, sekarang sudah menikah. Itu sudah 2008, berarti sudah lama sekali ya. Bukan 18, 2008. Saya ingat tuh tahunnya. 2008 saya lagi pelayanan di Jawa, dia pemimpin pujian. Mana pemimpin pujian kita? Oh, lagi ke belakang mungkin. Nah, cantik, manis, kayak cewek-cewek di sini. Mana cewek-cewek cantik, lambaikan tangan. Haleluya kan? Cantik-cantik semua kan? Kalau mana cewek-cewek ganteng, ada? Nah, nggak ada kan? Nah, yang benar apa? Cewek-cewek cantik, ya betul lah. Jadi cantik dia, cantik. Pemimpin pujian, saudara. Tapi pas dia mimpin pujian, hati saya tidak damai. Padahal tekniknya oke punya. Suaranya vibrato, allegro, apalagi Gregorio, sopre-pre, apa segala macam. Hati-hati jadi pete Cina. So dia bisa tahu itu vibratonya, allegronya. Semua dia tahu, bagus. Bahkan dia sangat percaya diri. Ditambah dengan penampilan yang menarik, itu bisa membantu orang. Tapi kok hati saya tidak damai. Tapi siapa saya ini? Kita tidak boleh jadi hakim, saudara. Kita tetap adalah seorang hamba. Saya cuma berdoa, Tuhan, nanti kalau dia minta didoakan. Betul, ternyata dia minta didoakan. Singkat cerita, ada banyak hal yang didoakan. Akhirnya kami doa di satu gereja. Kami pinjam GPDI waktu itu. Ya, gereja kita pendeta saudara ini khotbah di hampir banyak gereja. Jadi tidak peduli merek. Kita punya organisasi, tapi kasih karunia Tuhan kita melayani di segala model gereja. Amin. Jadi begitu saya doakan, dengan pendetanya juga ikut. Tiba-tiba saudara, suaranya yang indah, yang manis, yang cewek, begitu ditungking, wah, langsung suara laki-laki. Jangan kamu aku. Pendetanya sama istrinya yang kan itu gereja di daerah ya lumayan besar, ada pastori juga. Nah, kalau di daerah itu rata-rata gereja ada pastori gembala, ada pastori pengerja. Karena tanah di sana murah. Kalau di Jakarta saudara, pendetanya berjuang untuk datang ke gereja. Berjuang dengan wajah dia karena semua mahal. Ya mana-mana sajalah. Intinya melayani itu Tuhan. Jadi dia teriak, datang istrinya. Kenapa itu? Siapa yang lagi ganggu, Pak? Saya bilang, tidak ada yang ganggu, dia lagi ngamuk. Nah ini orang kerasukan tuh begitu. Lalu setelah tenang, tanya, kamu udah biasa begini? Iya. Nenek saya selalu datang, kadang-kadang sebelum penyembahan. Hati-hati saudara. Kadang-kadang sebelum saya pimpin pujian, nanti nenek saya kasih inspirasi lagu. Berarti hadirat Tuhan dengan hadirat setan kerjasama. Kan gitu kan? Kan harusnya kan dia tanya sama Tuhan lagunya ya waktu dia berdoa, kan begitu kan? Tapi memang kalau sudah kacau tuh begitu. Nanti neneknya bilang, besok akan ada orang kaya datang. Orang kaya itu sukanya lagu ini. Nyanyikan. Benaran saudara. Jangan kau pikir yang kau lihat di luar itu sebagus itu. Makanya kita berdoa, saya pengen kita gereja bertumbuh. Tapi bukan hanya bertumbuh dalam konteks mengumpulkan orang. Tapi kita bertumbuh lalu masing-masing kita jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Itu. Jadi setelah doakan banyak hal. Nah, setelah didoakan saudara ini memang kasih karunia ini. Udah lepas kutuknya saudara. Kok dia tidak mau nyalain? Setelah lepas kutuknya, setiap kali saya datang di situ dia didoakan, Bapak Ibu, mungkin ada 3-4 bulan saya doakan. Karena kan itu di luar kota ya. Setiap kali saya datang doakan, saya kasih tahu dia kamu harus dibimbing di gereja. Kutuknya lepas, cintanya datang. Ini bahaya. Karena waktu itu saya masih bujangan. Wah, setiap kali tahu akan datang KKR, pendeta ini, seminar ini, WA, masih SMS dulu ya. SMS atau BB ya, duluan. Hai kakak, dan naik apa? Nanti tinggal di mana? Sudah ada yang jemput belum?
Nanti makan siang sama aku dulu dong. Makan malam tergantung saya datang lah. Nah ini saudara, waktu saudara melayani orang, ya sekalipun orang itu sudah lepas dari kutuk, Alkitab mengatakan tetap berjaga-jaga. Karena setelah setan diusir, setan itu pengen mencari rumah baru. Betul? Pengen merusak lagi. Nah ini yang kadang mungkin saudara nggak dapat di pengajaran lain, ini nggak ada. Jangan, oh puji Tuhan dulu dia jahat sekarang dia dekat sama saya. Nggak gitu saudara. Nggak gitu konsepnya. Amin. Kecuali dia bilang begini, Kak aku sama gembalaku, sama teman-teman rohaniku mau ketemu kakak, itu silakan. Paham ya? Tapi kalau berdua-dua, nah ingatlah, kalau sudah berdua bahaya. Karena akan datang yang ketiga, kan gitu. Dan keempat. Nah, hati-hati saudara. Ya. Jadi pertama-tama saya balas dengan sopan. Tapi lama-lama nggak damai hati ini. Capek kita mau sopan. Kadang, nah ini penyakit. Ini ciri kutuk lagi atau cara setan mencoba. Kita berusaha menyenangkan semua orang. Hati-hati saudara. 1, 2, 3 kali saya coba lupa ya. Mohon jangan dihitung 1, 2, 3 kalinya ya. Jadi saya juga lupa. Jangan bilang, Pak, Tuhan Yesus nanti ketemu di surga. Terbaca kan kitab kehidupan. Oh ternyata Pak Budi 5 kali. Oh Pak Budi kemarin khotbah bohong 3 kali kata ya ampun. Jangan gitulah. Saya udah lupa ya. Jadi beberapa kali akhirnya saya bilang, saya tegas sama beliau. Karena yang penting kita punya konsep. Kita berdiri di atas kebenaran dan tidak menyenangkan semua orang, gak apa-apa. Yang penting saya bilang, kayaknya kamu harus didoakan lagi. Kamu setannya sudah pergi. Sekarang kuntilanaknya yang lagi mau datang. Masih kakak gimana? Iya kamu ini kayaknya tidak murni. Kamu ini lagi mau dekat-dekat saya. Harus ngomong saudara. Makanya buang itu kegeeran. Bilang temannya jangan GR. Banyak yang lebih ganteng dari kau. Banyak yang lebih cantik dari kau. Kadang kalau udah ini itu kan ego kan tadi. Egosentris, pusat diri sendiri. Mulai keluar air mata buaya. Tapi kalau aku tulus kakak. Yang gitu-gitu enggak. Buktinya dia kawin sama orang lain. Kan gitu kan. Kalau dia tulus dia akan kawin dengan saya. Simpel kan. Nah jadi itu banyak hal itu nanti pelajarannya ada lagi. So, intinya si iblis itu berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, kita sudah baca kemarin. Kemudian kerasukan media setan acara-acara tertentu ya. Nanti dia jadi medianya, maaf kalau saya boleh sebut ya, media kuda lumping ya, potong-potong lidah, kalau potong lidah itu tatungnya. Kalau di kepercayaan lain sih no comment, kepercayaan mereka, tapi bagi Kristen itu bukan. Oke? Ya reok ya, nanti sembur-sembur, waduh, kalau sikat gigi, kalau enggak gimana? Ya kan? Wah itu repot saudara. Nah apalagi jadi dukun. Nah ada orang tidak belajar ilmu, tidak pergi ke negeri Cina istilahnya gitu ya, tidak pergi ke Mesir, tapi tiba-tiba dia tumpang tangan orang bisa sembuh. Saudara hati-hati ya, kalau ada orang bilang punya karunia kesembuhan, kau tanya dia. Karunia kesembuhan itu kalau dari Alkitab harus diberikan oleh karena dia bergaul dengan Tuhan. Memang karunia itu pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Karunia itu bahasa saya karisma. Pemberian cuma-cuma dari Tuhan, betul. Tapi ingat, Tuhan tidak bodoh. Jangan kau samakan Tuhan dengan otak kita yang penuh dosa. Sekalipun dia beri dengan cuma-cuma, kira-kira dia kasih nggak sama orang yang tidak pantas? Enggak. Pasti hanya dia kasih kepada orang yang bergaul dengan dia. Kalau orang itu tidak bergaul, tiba-tiba sembuhkan, bukan dari Tuhan. Kadang-kadang orang sudah tidak peduli lagi dari Tuhan atau tidak, yang penting sembuh. Nah ini yang hati-hati. Banyak saya doakan kok, bikin KKR loh, tapi bukan dari Tuhan. Sekali waktu ada salah satu hamba Tuhan terkenal. Itu safari KKR 6 hari. Pembicaranya kami berdua, dia 3 hari, saya 3 hari. Jadi karena dia duluan di 3 hari pertama, saya baru datang hari ketiga.
Begitu hari ketiga, saya nyampe di acara itu, dia lagi pelayanan, saudara. Dijemput panitia, saya datang. Begitu saya cara dia melayani, hati saya tidak damai saja. Tapi ingat ya, saya bukanlah standarnya. Standarnya tetap Alkitab. Ya, ini saya punya kesaksian. Amin. Tapi hati saya tidak damai. Sekalipun saya bukan standar, tapi saya mencoba menguji, saya mencoba berdoa, saya tanya Tuhan. Hati saya tidak damai. Lalu saya cuma bilang, Tuhan tolong. Tolong jemaat, tolong gereja Tuhan, tolong anak-anak Tuhan. Selesai, harusnya malam itu dia pulang, naik kereta ke Jakarta. Lalu pas makan malam kalau udah KKR itu bukan jam 7 malam, saudara. Pendeta makan malam itu jam 11, setengah 12 malam. Jam 12 malam ya. Itu baru makan malam. Kadang jam 1 itu baru makan malam. Jadi pas ngobrol-ngobrol itu sekitar jam 12, setengah 1 pagi gitu. Tiba-tiba dia bilang, Pak saya batalkan kereta saya. Karena keretanya harusnya setengah 2-an begitu. Setengah 2 pagi. Oh gitu. Saya pengen lihat Pak Pendeta ini. Oh dalam hati saya, oh ternyata ada baku uji juga ini ya. Nah, tidak apa-apa lah. Karena baru kenal juga, kita cuma biasa saja. Selesai Bapak Ibu, kami istirahat di tempat penginapan yang sama. Lalu giliran saya KKR, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Selesai. Itu hari ketiga itu, mungkin karena hari terakhir itu mungkin sampai jam 2 pagi itu. Jadi bukan hanya doakan di altar, saya punya ciri khas, bukan hanya doakan orang di altar, tapi nanti doakan orang satu-satu itu. Saya memberikan waktu saya, konseling, cek, wah itu capek betul. Kira-kira sampai jam 2 pagi kami sampai penginapan. Langsung pendeta ini bilang begini, Pak Pendeta, iya Pak, sepertinya Bapak sudah tahu tentang saya. Maksud Bapak, tolong doakan saya. Dia nangis. Maksud Bapak gimana? Kan saya perlu uji juga. Ah, Bapak sudah tahu ini. Wah, langsung saya bilang sama ada pendeta lagi di situ, kita cari ruang kosong. Kami di ruang kosong, saudara, hanya bertiga. Baru saudara, ternyata untuk bisa dapat karunia kesembuhan, dia bertapa kok. Maaf kata, dia tanam biji-bijian tertentu di bagian tubuh dia yang sangat private. Dia tanam 7 butir. Dia pasang susuk berlian di sini. Supaya dia bisa melihat. Nah ini saudara. Berhenti hanya cari kesembuhan. Carilah Tuhan. Kesembuhan adalah berkat di dalam Tuhan. Hati-hati saudara. Ya. Jadi apalagi ini seru kalau nanti saudara ini, sayang saya tidak sempat siapkan gambar-gambarnya, semua ada sebenarnya. Lalu cenayang ya, terus gila. Nah, ini tanda-tandanya. Kemudian saudara mati muda. Ada orang mati muda umur tertentu dan segala macam. Nanti kalau saya ceritakan terlalu banyak ya, anggaplah saudara mendapatkan sedikit poin dari apa yang saya sampaikan. Nah sekarang bagaimana supaya kita lepas? Ada ayat jelas ya. Matius 11 ayat 28. Saudara bisa lihat di slide. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah konsep bahwa Tuhan itu selalu menawarkan, ya. Tuhan menawarkan bahwa hanya Dia yang sanggup. Saudara paham dulu. Hanya nama Yesus yang bisa melepaskan kita dari kutuk. Nama yang lain tidak bisa. Nama Budi tidak bisa. Apalagi nama Karen, nama Erik, nama Ella, nama Tafski lebih jauh lagi. Gak ada itu. Ya, tidak bisa. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus memberikan kepastian. Nah, beri kepastian hanya Yesus. Jadi, saudara harus paham dulu. Mari, ya, undangan ini hanya akan saudara respon kalau saudara merasa letih lesu. Betul nggak? Kalau saudara tidak merasa letih lesu, tidak merasa berbeban berat, artinya masih ego, masih mengandalkan kekuatan sendiri, masih merasa sanggup, maka undangan ini sia-sia. Ini undangan saudara, bahwa Yesus memberikan jaminan bahwa Dia akan beri kelegaan. Amin.
Ini jaminan. Apalagi, ini saya kasih ayat-ayat dulu. Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Katakan amin. Jadi Yesus itu bilang, mari kepadaku. Karena apa? Dia bukan mari supaya santai-santai. Tidak. Dia bilang mari karena aku akan pikul segala penyakitmu. Aku akan pikul segala kelemahanmu. Sekarang sebutkan apa kelemahanmu. Banyak kan? Datang pada Yesus, maka dia akan tanggung. Apa penyakitmu? Banyak. Ini semua yang udah umur-umur. Nah, yang katanya masih muda tadi kan? Tapi padahal KTP-nya disembunyikan jauh-jauh ke sana. Nah, itu kan sudah pada naik-naik semua angkanya kan? Nah, asam uratnya udah jadi bakso urat. Kan gitu. Ya kan? Kencing manis jadi teh manis. Kan udah jauh-jauh semua itu. Alkitab berkata, dia yang pikul, dia yang tanggung. Percaya enggak? Jadi modalnya sederhana, percaya dulu. Jadi jangan bermain logika. Ada orang, tetelestai, bukankah sudah selesai di kayu salib? Waktu Yesus mati, semua ditanggung. Betul. Tapi Tuhan bilang, kau mau datang enggak? Saya udah kasih contoh kemarin. Ini. Mari kita tepuk tangan buat anak kita Antoni yang hari ini baru ulang tahun. Mana dia? Berdiri ya. Berdiri ganteng. Saya yakin dan percaya di bawah ada makanan. Kalau tidak ada kita paksa bapaknya. Kira-kira begitu. Nah, maksud saya begini, silakan duduk. Di bawah ada makanan. Semua kita berhak makannya, bisa bebas. Bahkan kalau enggak minta bapaknya, aku enggak dapat. Bapaknya yang pusing, ke Dunkin yuk. Kan gitu. Tapi saudara sombong. Saya nggak mau makan. Nggak level. Bisa nikmati. Beda kalau saudara nggak makan karena ada kan sering kita ya. Habis ibadah ada kegiatan lain, ada acara, itu beda. Ini nggak mau makan karena belagu. Ikan bakar. Saya biasanya bakar ikan. Nah, kira-kira saudara bisa nikmati nggak makanan yang tersaji di bawah nanti? Tidak bisa. Nah ini bukan bicara main logika. Sudah selesai. Kau mau datang nggak? Kamu mau terima nggak? Kamu mau menikmati sajiannya nggak? Kalau enggak ya, cuma otakmu saja. Apalagi Lukas 4 ayat 18. Lihat. Ini perkataan Yesus langsung. Kalau Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Siapa orang tawanan? Kita. Siapa orang miskin? Kita. Dan penglihatan bagi orang buta. Siapa orang buta? Kita. Apalagi membebaskan orang tertindas. Siapa orang tertindas? Kita. Dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, saudara tahu sebenarnya ini agak supernatural ayat ini. Ini adalah ayat waktu saya sungguh-sungguh berdoa. Doa puasa 40 hari. 40 hari saudara. Jadi saya punya jendela makan cuma 1 sampai 2 jam. Jam 5 sampai jam 7. Habis itu puasa lagi. Selama 40 hari. Habis doa puasa 40 hari, saya hidup normal seminggu. Gak bisa. Saya puasa lagi 40 hari yang kedua. Jendela makan juga kurang lebih jam 5 sampai jam 7. Dan jendela makan itu bukan sarbak mana, bakmi mana, pizza, nasi padang. Enggak saudara. Begitu buka ke dapur tidak ada apa-apa. Sedih kali. Cuma ada segenggam beras. Direbus saudara, dimasak. Apa yang ada lah. Jadi tidak setting mau puasa. Persiapkan dirimu. Puasa itu urusan hatimu dengan Tuhan. Tapi selama 2 jam kurang lebih. Kadang setengah 7 saya puasa lagi. Sampai besok. Jadi nggak ada itu berbuka dengan yang nikmat-nikmat. Begitu saudara. Nah tiba-tiba di puasa yang kedua itu setelah 40 hari yang kedua. Saya tidur, saya dapat penglihatan ayat ini. Turun dari langit. Tapi itu pribadi ya. Jangan saudara tiru-tiru. Saya juga mau puasa supaya dapat penglihatan, dapat ayat. Kalau imanmu belum sampai di situ, bertumbuh saja dulu. Amin. Jadi ini ayatnya. Tuhan bilang, ini jaminan kita. Kemudian Titus 2 ayat 14. Ya. Saudara tahu kan ada kitab Titus kan?
Ada kan? Jangan sampai nggak ada yang tahu. Bilang kitab Titus, dia bilang kitab tetanus lagi. Ya, Titus 2 ayat 14 berkata, yang telah menyerahkan dirinya, perhatikan dulu, untuk lepas dari kutuk, saudara perlu memahami firman yang benar. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Harus paham dulu firman ini bahwa ada korban kekal. Siapa namanya? Yesus. Dia bukan dikorbankan, ingat. Tapi dia menyerahkan dirinya. Menjadi korban, makanya menyerahkan. Sehingga seberat apapun kutukmu, sebesar apapun perjanjian setan dalam hidupmu oleh nenek moyangmu, pasti lepas. Karena dia korban kekal. Karena seringkali orang datang kepada saya didoakan. Sudah didoakan, tapi karena kurang iman. Karena dia merasa tidak manifest. Kadang orang pikir baru lepas kalau manifest. Tahu manifest? Yang tadi. Kan gitu. Jadi karena dia nggak ada rasa-rasa angin-angin sepoi-sepoi kah, atau angin dingin, aliran listrik kah, kesetrum kah. Saya lagi mikir besok-besok kalau doain orang saya siapin itu alat setrum. Biar setiap kali tumpang tangan, aduh Pak, setrum, itu bagus itu. Ini kan pembodohan namanya. Karena ada hamba Tuhan juga, saudara, kalau usir setan pelepasan, jarinya dicolok-colok ke mulut kita. Supaya muntah. Ya kamu mau dites Pak. Pasti muntah lah. Kan gitu. Jadi ada orang, saya waktu didoakan kok nggak ada uwe-uwenya. Nggak ada ayatnya kamu lepas karena nggak ada. Kalau mau uwe-uwe, hati-hati itu penyakit apa tuh? Bulimia. Artis-artis ya, habis makan supaya badannya tetap langsing kayak none-none yang masih cantik-cantik ini kan. Yang penting lidahnya menikmati masakan itu kan. Sampai ke kamar mandi dia buang lagi. Hati-hati, itu penyakit lebih jahat itu. Enggak gitu saudara. Saudara harus percaya, dia korban kekal. Mau setannya sampai tinggi di mana kek, Yesus bisa kalahkan dia. Dia korban yang menyerahkan dirinya untuk melepaskan kita. Amin. Jadi saudara paham dulu, ada banyak ayat tapi saya ambil sedikit saja. Klik lagi. Karena kalau saya tambah lagi 10 sesi nanti kita. Ini udah sesi keempat. Nah, caranya, sekarang ini sikap kita, perhatikan. Kalau yang slide 15 tadi itu bicara Tuhan menawarkan diri, saudara harus memenuhi hati pikiran saudara dengan firman. Tapi kemudian ada sikap, ada langkah yang harus kita ambil supaya kita dibebaskan dari itu. Yang pertama, Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Karena itu tunduk kepada Allah dan lawan iblis. Jangan kamu lawan iblis tapi kamu tidak tunduk. Banyak orang Kristen tidak mau tunduk sama Tuhan, tidak mau hidup sesuai firman, tapi mau lawan iblis. Habis kau nanti. Kemarin saya sudah jelaskan ada 3 kekuatan di bumi, tidak ada yang lain. Kekuatan Tuhan, kekuatan setan, kekuatan manusia. Betul? Dan manusia paling lemah harus memilih antara Tuhan dan setan. Betul ya? Karena dia harus memilih, berarti supaya dia bisa kalahkan yang satu itu. Tidak ada status quo ya. Halo? Kalau dia mau menyalahkan yang satu, dia harus dekat kepada yang satu. Mau lawan iblis, harus tunduk sama Tuhan. Amin. Jangan tunduk sama Tuhan, tapi ketika ada orang bilang, katanya kalau mau berhasil, taruh kain kuning, katanya. Lalu saudara taruh juga, itu namanya kau tunduk sama iblis. Tidak boleh kita seperti itu tadi mediocre itu, hati-hati. Kiri boleh, kanan, itu ingat hanya Dono Kasino intro yang kiri kanan, oke. Itu film legend, saya pun kalau masuk di TV pasti ku tonton, lucu sekali. Ya, nonton silakan, kiri kanan oke, dia nggak apa-apa. Sekali waktu kita nonton bareng, film sekarang pusing, film dulu bagus-bagus ya. Kiri kanan oke, ketawanya itu lepas. Anak-anak saya kalau nonton, ketawanya udah, filmnya udah selesai 3 jam lalu masih tertawa. Kiri kanan oke. Tapi kalau bicara iman tidak bisa kiri kanan oke. You must choose. Kamu harus memilih. Amin.
Yang kamu pilih itu nggak bisa. Aku tunduk sama Tuhan, tapi sama iblis yang penting tidak mengganggu, Pak. Ada begitu. Udah tahu di belakang ada setan. Jadi kalau mau masuk ke situ, dia siap kayak mau sprinter. 1, 2, 3, balik lagi. Nah, ada yang begitu? Kan yang penting nggak ganggu. Cuma kan saya lagi masuk area dia. Kau dibohongi setan. Kalau tunduk sama Tuhan, berarti sama iblis, musuh. Katakan amin. Bilang sama saya tunduk sama Yesus. Sekali lagi, saya tunduk sama Yesus. Maka saya musuh setan. Sekali lagi, maka saya musuh setan. Amin. Kita pasti harus bermusuh. Jangan bilang, wih keren amat gereja ini ya. Bukankah filsafat berkata 1 kawan terlalu 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Ini gereja ngajarin bermusuh sama setan. Memang itu firmannya. Itu dalam konteks manusia. Dalam konteks manusia itu baik-baik saja. Di dalam konteks iman, memang kita musuhnya setan. Ingat kan dia singa yang mengaum. Ya, apalagi. Jadi saudara harus tunduk baru bisa lawan. Jangan tidak tunduk tapi lawan. Nah, kenapa dikatakan lawan? Karena waktu kamu lawan, karena kamu sudah percaya yang slide 15 tadi. Tahu? Yang tadi dia lari. Kenapa setan tidak pergi? Kenapa kutuk tidak pergi? Kamu tunduk sama Tuhan tapi tidak lawan dia. Jadi dia tetap bercokol di situ. Dia tetap bikin mie goreng, bikin sate kambing, apalah segala macam. Banyak rumah setannya katanya ada Pak di ruang belakang, Pak. Dia panggil saya nih untuk doakan. Ya. Tapi pas didekat, Pak hati-hati. Gimana sih? Ya ampun. Ini orang udah sampai diganggu setan sampai gitu. Terus kalau kamu panggil saya istilahnya untuk usir setan, Ghostbuster gitu kan. Lalu kamu masih bilang hati-hati, berarti kan tidak percaya kan? Ini kan apa mah? Aduh. Dalam hati saya inilah orang Kristen. Ini orang, belum lagi untuk usir setan ada orang pakai media aneh-aneh. Ada satu rumah itu segala macam aliran dia taruh. Begitu kita masuk di depan rumah, pintu depan, itu saya sebut saja perumahan di dekat Dan Mogot situ. Nah, kan ada banyak, jadi saudara cari sendiri keliling ini perumahan mana ya kata Pak Pendeta. Nah, itu perumahan bagus. Begitu masuk pintu depan ada kain hitam. Saya tanya, saya udah curiga. Saya tanya ini apa? Itu garam, Pak. Oh, garam. Dari mana? Dari dukun. Keren juga. Masuk ke ruang tengah, ada kain putih kurang lebih besarnya sama satu kantong kresek, tahu ya? Tapi dari kain, warna putih, hitam putih. Saya tanya, oh kalau ini dari pendeta. Pergi ke dapur, warna merah. Isinya apa? Garam juga. Wah, kayaknya pecinta garam. Saya bilang hati-hati darah tinggi. Kebanyakan garam itu kalau nggak darah tinggi berkarat. Kenapa sih ikan berkarat tuh? Saya tanya itu dari mana? Maaf kalau saya sebut agama, dari Buddha. Lalu saya naik ke pintu tangga, naik ke lantai 2. Ada lagi satu warnanya mungkin karena sudah kehabisan warna. Udah hitam putih merah. Itu warna agak pink-pink begitu. Apa karena luntur saja tahu. Itu dari mana? Dari saudara kita kaum Kedah. Langsung saya bilang luar biasa ini. Toleransi antar umat beragama. Nah ini kan ke gereja dia bersaksi itu bikin saya sakit kepala. Pak, saya yang sumbang gereja A. Bapak tahu tanah di sebelah situ itu tanah kami, Pak. Kami bantulah sedikit. Hebat ya. Singkat cerita, doakan segala. Ketahuan banyak. Ternyata masih banyak jimat lain. Makanya jangan punya jimat. Itu bikin kutuk, saudara. Waktu anaknya menikah itu karena dia nggak percaya. Akhirnya kejadian setannya datang. Ingin bulan madu bersama dengan pengantin baru. Itu cerita angker. Selesai, didoakan. Lalu saya bilang turunkan semua. Baik Pak, turunkan. Terus dia bilang, Pak, gimana cara memusnahkan garam? Orang kalau sudah tertutup, saudara, jadi bego, maaf.
Musnahkan garam, dia tidak tahu. Dia pikir harus dibakar kah, harus pakai apa. Saya lagi mikir, kayaknya pelayanan kita ini dibikin angker-angker, biar laku gitu ya. Biar bayarannya mahal. Ini mungkin karena semuanya free kan gitu. Hamba Tuhan juga kayaknya modelnya begini, biasa gitu ya. Jadi kesannya nggak ada harganya kan gitu. Wah, saya dalam hati, Tuhan ini bodoh benar. Nggak tahu cara. Ada pembantunya 2 orang. Saya tanya, kalian bisa masak air panas? Bisa, Pak. Lalu ibu itu bilang, oh, garam mau diganti air panas? Bodoh lagi. Garam mau diganti air panas? Ini orang yang suka potong-potong. Kita belum selesai ngomong dipotong. Makanya jangan suka potong tengah jalan. Cukup potong kue ulang tahun. Jangan potong-potong tengah jalan. Amin. Akhirnya saya bilang, Bu, Pak, ini air panas untuk kasih larut garam. Terus habis larut disiram lagi. Sudahlah. Capek dengar saudara, benaran saudara. Makanya saya pikir ini luar biasa. Ini saya baru satu model. Yesus menyerahkan nyawanya untuk seluruh model manusia di seluruh dunia. Ini baru satu model aja udah bikin pusing kan? Begitu ditutupi otaknya dengan berhala itu. Akhirnya saya diam saja, tidak ngomong. Sudah, ada mbaknya tuh pakai dandang besar. Ambil ember, kasih ember. Taruh itu garam di ember. Begitu taruh garam di ember, siram pakai air panas. Larut kan? Terus ini mau diapain, Pak? Apa perlu saya taruh di botol? Memang setan sakit. Taruh di botol lagi. Benaran saudara. Makanya ikut dong. Ada nggak yang mau ikut saya? Biar saudara memahami apa yang saya omong. Di luar sana ada orang aneh-aneh. Nanti kita usulkan di salah satu televisi. Bikin acara aneh tapi nyata lagi. Itu ada. Saya bilang, Bu, Pak, bukan begitu. Sudah, Mbaknya kan takut. Dari saudara kita Kedar Nebayot itu. Tolong angkat. Tapi Pak, angkat saja. Angkat. Mulai tiba-tiba berbahasa roh ini mereka ini. Ini kan bahasa roh yang tidak pada tempat. Ini omong kosong semua. Orang udah salah kok mau bahasa roh lagi. Ini tidak boleh saudara. Bahasa roh itu kudus. Halo, bahasa hubungan. Bukan kayak begitu. Saya diamlah karena nanti kalau saya komen lagi nggak pulang-pulang saya. Karena saya sudah tahu dapatnya angpau. Kalau dapatnya mercy 3 hari 3 malam aku duduk di sini. Gitu. Tapi saudara tahu ini leluconnya bukan berarti pendeta ini cari uang ya. Paham ya? Lalu selesai, Mbak buang di got, buang di jalan. Dibuang Pak. Pakai apa? Ada mantra apa? Nggak ada mantra, buang aja. Akhirnya dibuang. Saya bilang, Pak, ini kalian benar-benar kena kutuk. Masa urusan garam saja perlu SOP ya? Langkah pertamanya apa, langkah keduanya apa? Ini kacau saudara ya. Jadi itu kutuk. Nah, sebelum kita lanjut ke sini lagi, saya ada catat juga ada beberapa model kutuk. Ada kutuk keturunan, ada kutuk berhala, ada kutuk perjanjian. Ya, kutuk keturunan itu biasanya akan mendatangkan kutuk kegagalan. Ya, itu biasanya karena keturunan dari atas. Kutuk perzinahan, jadi orang tua suka berzina, ada turun itu. Kutuk perceraian, nah orang tua kawin cerai atau rumah tangga tidak harmonis. Kutuk sakit penyakit, ya. Orang tua yang sakit apa turun ke anaknya juga, ya, atau ke cucunya. Dan kutuk keluarga kacau dan banyak hal. Ini kalau bahas satu-satu kita butuh sesi lagi. Kemudian kalau kutuk berhala biasanya mirip perzinahan, pasti itu. Ya, kalau keluarga itu punya berhala spesial, berhala khusus ya. Ada lagi kutuk kebangkrutan juga dan kutuk kematian, ini lebih parah, ya. Lalu ada kutuk perjanjian. Jadi ada perjanjian. Jadi oleh karena level ilmunya tidak mampat, sementara keinginannya lebih besar, dia memberikan perjanjian yang lebih tinggi. Pernah ada kami doakan anak muda, kayak anak-anak muda kita di belakang, karena saking posesif ya, posesif. Posesif itu temannya bucin ya, adik kandungnya ya. Adik kandungnya bucin itu posesif. Posesif itu pokoknya maunya curigaan.
Pokoknya pasangan itu harus bersama dia, itu posesif. Sehingga sekali waktu mereka naik ke atas satu gedung, saya lupa kampus apa mall atau hotel atau apa, saya nggak tahu, lupa. Mereka ambil pisau. Ini perhatikan saya baik-baik. Saudara tidak akan dengar ini di mana-mana. Lalu mereka belah tangannya. Nah, si cowok belah tangannya, keluar darah. Si cewek juga belah tangannya, keluar darah, lalu ditempelkan. Diambil, diaduk, keluar darah itu diaduk, cuma ada di tangan, diaduk, lalu mereka jilat masing-masing. Supaya setia. Ini namanya perjanjian darah, ini hati-hati. Pantasan, waktu didoakan bahaya itu. Wah, melepaskannya tidak gampang. Karena sudah perjanjian darah, di mana ada darah, di situ setan tinggal paling kuat. Sekalipun tidak ada urusannya dengan setan. Itu kan cuma perjanjian cinta, betul nggak? Nggak ada urusannya dengan setan A, setan B, wewe gombel, buto hijau, buto pink, apa gitu. Nggak ada. Tapi karena itu sudah melangkahi otoritas Tuhan. Betul nggak? Mengeluarkan darah untuk sesuatu yang nggak penting. Kemarin kita berkati pernikahan dan nanti akan ada 2 pasang di bulan Oktober menikah. Kira-kira tanya mereka yang bimbingan nikah ada, saya bilang ayo kalian perjanjian darah biar nggak cerai-cerai. Nggak ada, apalagi darah manusia, darah ayam aja nggak ada. Apalagi perjanjian darah, anak muda. Saya mikir inspirasi dari mana? Kutuk. Karena nenek moyangnya begitu dulu mereka supaya jadi kepala suku di kampung itu ya perjanjian darah dilakukan. Turun itu sifat. Dalam versi yang lebih modern, betul? Halo, ngerti kan? Nah itu dia. Dan masih banyak lagi ya. Balik ke slide. Jadi setan lari. Lalu setelah tunduk itu begini saudara. Tunduk itu coba-coba. Saya minta Arema. Berdiri. Coba jangan kau senggol itu ya. Rekamannya bisa putus nanti. Keluar situ. Nah keluar dulu nak. Kamu ke sana lewatin itu, lewatin kabel, hati-hati. Kamu tunduk coba. Jalan sampai kamera yang satu lagi. Kita banyak kamera, hebat. Itu tunduk. Artinya yang saya mau ajarkan adalah dia tidak melihat. Awas nabrak. Nah, stop. Nah, tunggu di situ ya. Kau tetap di situ. Kalau papi belum bilang ke sini, kau di situ. Tunduk itu tidak lihat ke kiri dan ke kanan. Artinya kalau firman bilang apa, no comment, lakukan saja. Itu namanya tunduk. Dia tidak peduli, enak tidak enak, ngerti tidak ngerti, dia lakukan. Memang seperti orang bodoh, tapi itulah kekuatan kita supaya kita bisa lawan setan. Itu tunduk. Beda dengan mendekat. Kamu tidak bisa mendekat kalau kamu tidak bisa tunduk. Taruh saya Tuhan, coba jalan tunduk lagi nak. Saya Tuhan nih contoh, saya pendeta ya, bukan tuh ini contoh. Maju, kiri dikit, berhenti, kanan, 2 langkah, stop. Nah, nurut kan? Karena dia sudah tunduk. Lalu saya bilang, angkat kepalamu, mari mendekat. Bisa dekat kan? Lakukan dulu firman Tuhan, saudara. Jangan banyak komen. Nah, sekarang kamu boleh duduk. Jangan banyak. Tapi kan kalau gereja sana kan, dia modelnya begini. Kayaknya lebih enak deh. Kalau gereja sini, aduh. Wah. Lalu kau mau mendekat sama Tuhan, gak bisa. Semua organisasi gereja Alkitabnya sama. Katakan amin. Jadi belajar tunduk saja dulu. Datang ke gereja, berdoa, simpel kan? Baca Alkitab, baik pembacaanmu pribadi maupun pembacaan korporat kita bersama-sama. Firman Tuhan bilang mengasihi, lakukan. Meskipun berat mengasihi, lakukan. Amin. Ampuni berat, lakukan. Makanya tunduk. Kan gitu. Supaya apa? Supaya kamu bisa mendekat kepada Tuhan. Waktu kamu mendekat itu sudah bicara respon yang lebih tinggi. Waktu kamu mendekat ternyata. Coba lagi. Pak Pendeta. Nah, sampai di hati-hati kabel ya. Coba kamu mendekat. Saya juga mendekat. Mendekatlah kepada Allah, maka ia juga akan mendekat kepada.
Wah. Tapi bagaimana Tuhan mendekat kalau kamu tidak tunduk? Nanti waktu mendekat, Tuhan itu kan terang. Betul nggak? Yohanes, akulah terang dunia. Matikan Pak. Nah, nggak terlihat kan? Lalu akulah terang dunia. Nyalakan Pak. Dua-duanya Pak semua. Terlihat tuh sini. Ada comel. Ada ikan 3 tahun lalu ini. Ya, contoh lah begitu kan. Duduk. Waktu kamu mendekat dan Tuhan mendekat, duduklah. Baru kamu bisa menahirkan tanganmu. Tahu menahirkan tangan? Menguduskan. Kenapa? Terang itu membuat matamu terbuka. Oh, ternyata setelah aku mendekat sama Tuhan, aku ini terlalu overthinking. Ternyata setelah aku mendekat sama Tuhan, aku ini terlalu khawatir. Ternyata setelah aku mendekat sama Tuhan, aku ini terlalu sombong. Baru ketahuan. Penilaian akan benar kalau ada terang. Amin. Tahirkanlah dirimu, hai orang berdosa. Sucikan hatimu, hai kamu yang membuat. Jadi cara lepas saudara ini ayatnya. Kalau ada terang, hati kita pun akan disucikan. Kemudian Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Berarti kasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu gimana ya? Gimana mengasihi Tuhan? Itu hukum terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu tuh dengan hati. Berarti mengasihi Tuhan pakai hati, betul? Lalu dengan segenap jiwa. Berarti mengasihi Tuhan pakai jiwa. Dalam jiwa ada apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Tidak. Atau dalam jiwa hanya ada pikiran? Dalam jiwa ada pikiran yang berkecamuk ini, perasaan, dan kehendak. Jadi mengasihi Tuhan juga pakai jiwa, pakai pikiran, perasaan, kehendak. Berarti bagaimana caranya? Pikirkan Tuhan. Pakai perasaan bagaimana? Rasakan Tuhan. Miliki perasaan Tuhan. Filipi berkata, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kehendak. Berarti selaraskan kehendakmu dengan kehendak Tuhan. Jangan paksakan kehendakmu. Itu yang namanya mengasihi Tuhan dengan jiwa. Habis itu apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi, kekuatanmu. Berarti dengan segenap kekuatan. Itu sebab kenapa para pelayan saya selalu bilang, pikirkan. Mengasihi Tuhan begitu. Bukan yang penting ada, bukan. Pikirkan. Tenangkan dirimu, pikirkan. Apa yang harus kamu lakukan? Pikirkan, itu mengasihi Tuhan. Amin. Saudara, semenjak anak-anak masuk sekolah, kehidupan di rumah kami mulai 3:30 pagi. Benaran saudara. Biasanya 4:30, sekarang 3:30. Saya jam 4 baru bangun. Anak-anak 4:30, jam 5 kurang sudah bangun. Karena kami harus berangkat 5:30. Jauh sekolahnya. Belum macetnya. Ini yang menjadi doa kami. Bagaimana supaya jalan yang rusak dibetulin. Karena yang lagi terjadi, jalan rusak nggak dibetulin, jalan betul dirusaki. Paham ya? Jadi kita bingung mau lewat mana. GPS sendiri tidak sanggup. Begitu kita klik, you will arrive in 30 minutes. Udah senang 30 menit. Prakteknya 1 jam lewat 5. 1 jam lewat 10. Eliora itu paling kasihan karena selama TK dia bangun jam 8 karena sekolahnya 9:30. Kaget tiba-tiba masuk Pak. Tapi itu baik. Jadi yang mager bertobat. Jam 4 karena saya di rumah harus berdoa. Terserah saudara mau tiru atau tidak. Karena yang saya bisa wariskan cuma doa. Sama motor yang ban depan buat Rema, belakang buat Eliora.
Kalau mobil ya terserah, ban kiri atau ban kanan, bolehlah. Cuma itu yang saya wariskan, gak ada. Emas 24 gram LM, antam atau apa sebuah? Antam atau berantam? Gak ada. Cincin kawin aja gak ada. Mau wariskan apa? Cuma itu. Tapi ada harta yang paling mahal. Setiap hari doa dan baca Alkitab. Kadang di mobil baru baca Alkitab itu. Ternyata di mobil bisa 3 pasal, 4 pasal loh. Seru kan? Terserah mau tiru atau tidak. Sebagai hamba Tuhan saya tetap menganjurkan itu. Sekali waktu firman itu punya caranya sendiri menolong anak-anak kita. Katakan amin. Kapan hari anak saya tanya, apa itu cabul? Dua-dua nanya. Yang kecil ikut, cabul, cabul. Yang nanya kan kokonya, apa itu cabul? Dia kan lagi baca. Nah, sekalipun saya tahu artinya, tapi menjelaskan kepada 2 umur yang berbeda. Penjelasannya tidak boleh satu. Betul nggak? Soalnya yang satu sambil dia bikin pesawat dari kertas. Aku kasih nama kamu cabul. Nggak boleh lah, nggak boleh lah. Kan kata papi nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa maksud papi. Nanti papi jelaskan pada waktunya. Aku mau tahu sekarang apa sih? Bingung kan? Tidak apa-apa saudara. Jangan saudara kemakan psikologi. Ada kata-kata di Alkitab yang anak-anak tidak mengerti. Anak-anak tidak mengerti kalau otak kita penuh dengan dosa. Tapi kalau kamu percaya ada Roh Kudus di hati anakmu, ada waktunya Tuhan buat dia mengerti. Ayo, saya tenangkan diri, kasih tahu sama abangnya, sama kakaknya, cabul itu begini, versi umur dia. Sama adiknya, cabul itu dosa orang gede, nak. Oh berarti papi cabul dong, salah lagi. Papi cabul, kan? Tapi saudara tahu, disitulah keseruan menjadi anak. Disitulah keseruan kita membahas Alkitab. Benar nggak? Kalau kamu tidak pernah izinkan dia baca kata cabul itu, dia tidak akan punya pertanyaan itu, sehingga tidak ada kedekatanmu dengan anakmu. Kedekatanmu dengan anakmu cuma KPC, AW, dan Dunkin Donat. Baca D. Ya kan? Tapi karena ada pembacaan kitab, ada hal-hal yang aneh kan? Dia akan tanya, ada kedekatan. BSK. Lupa kan? Gimana sih? Bapak sepanjang kehidupan lagi. Tidak ada kedekatan. So, jadi tahirkan diri kita waktu ada terang. Kemudian Amsal 8. Aku mengasihi yang mengasihi. Jadi kasih Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Jadi kami setiap hari dari pagi, saudara tahu, kita bersyukur di minggu kemarin ada 2 keluarga kita melahirkan, betul ya? Yang satu belum tahu saya namanya, itu keluarga Bapak Jovi, adiknya Jovi. Ya, yang kedua keluarga saudara kita Reno dan Lira. 2 anak itu saudara kami kunjungi pagi-pagi di tengah menunggu anak-anak pulang sekolah. Saya jadi pembalap. Kalian semua lewat sama saya. Karena saya harus tidak boleh terlambat. Benaran saudara, mengatur waktu supaya bisa kemana-mana. Dulu biasa 3-4 tempat sehari, sekarang mungkin 5-6 tempat sehari. Bayangkan saudara. Nah, itu namanya mengasihi Tuhan. Katakan amin. Bukan aduh udah capek lah, aduh. Kenapa sih ini orang minta didoakan melulu? Nah, nggak boleh begitu. Saya tanya istri saya, siapa yang lahiran hari ini? Hari ini siapa yang lahiran? Oh nggak ada ya? Oh Mama Jovi, udah di rumah sakit mana? Cek di GPS, kira-kira berapa menit? Kalau dari sekolah anak-anak berapa menit? Waduh, kalau begini gimana? Atau kita kesini dulu ya? Kemarin itu minta didoakan. Atau kita kesini mikir saudara? Itu namanya dengan segenap kekuatan. Nanti di tengah-tengah kekuatan saudara lagi jalan, tuing-tuing bunyi bensin habis. Nah itu sudah bukan segenap kekuatan lagi. Masa saya dorong mobilnya? Udah, dibuka semua yang perlu dibuka. Supaya keluar itu lembar-lembar untuk membeli bensin. Ini saudara. Itu namanya dengan segenap kekuatan. Anda mau lepas, kasih itu dengan segenap kekuatanmu. Masing-masing dengan caramu. Masing-masing dengan keadaan yang diizinkan Tuhan dalam hidup. Tidak harus seperti saya. Amin. Sebagai hamba Tuhan saya berusaha. Siapapun yang sakit,
Yang ada apapun, kita datang, kita doakan. Tapi saudara harus maklum, kekuatan kami juga terbatas. Belum kemarin, ya, di perumahan juga mereka minta kan? Kemarin saya kirim kan? Perumahan Pelikan, persekutuan, sampai jam 11 malam. Itu padahal kami sudah dari pagi itu habis dari Reno itu. Reno itu Jakarta 60 kilo. Tolnya lebih mahal dari bensinnya. Tol Jor itu kan. Pulang pergi 120 kilo. Tapi dapat semuanya loh. Udah capek lelah pulang. Ibadah lagi di perumahan kita. Sampai jam setengah 11 atau jam 11 malam. Baru makan saudara. Orang tidak mati karena tidak makan. Nggak mati. Kecuali kamu nggak makan 7 hari. Nggak mati. Kasih Tuhan dengan segenap kekuatan itu. Maka Tuhan mengasihi. Orang yang tekun cari aku akan dapat aku. Ini ayat kesukaan saya. Waktu saya tekun cari Tuhan, saya dapatkan Tuhan. Amin. Kamu juga dapatkan Tuhan, itu harta paling berharga. Apapun pergumulan saudara, cari Tuhan, kamu pasti dapat. Amin. Bangun hidup memulai, benar-benar bangun, cari Tuhan kamu dapat. Kemudian Hosea 6, itu dia, ini ayat-ayat yang sering saya sampaikan di sini. Mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Di atas cari, setelah cari kalau sudah dapat harus ke pangan. Saya tahun lalu dapat handphone ini. Ternyata handphone ini udah setahun. Puji Tuhan kan? Terima kasih sekali lagi buat semua yang memberkati kami. Lalu, setelah dapat, saya perlu kenal nggak? Perlu nggak? Perlu. Nah masalahnya saya belum benar-benar otak-atik, jadi nggak kenal banget saya. Kapan hari kasih Pak Andi lagi gini loh, kak, ketawa-ketawa dia, ini begini doang, receh ini. Tapi karena saya tidak pernah mau belajar mengenal, yang penting bisa WA dan kawan-kawannya lah. Padahal ini banyak bisanya. Bisa buat lempar bapak. Banyak bisanya ini. Intinya begitu dapat, kan udah dapat nih. Waktunya explore, waktunya kenal. Amin. Jangan jadi orang Kristen, udah dapat Tuhan, dapat selamat, dapat kasih karunia, tidak mau kenal. Kenapa? Membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa dia lebih diberkati dari saya? Kenapa dia lebih cantik, lebih glowing, lebih segala macam, lebih ganteng? Jangan saudara. Kalau kita semua sudah dapat Yesus, sekarang mari kita kenal Yesus. Berusaha sungguh-sungguh kenal dia. Usaha saudara akan membuat saudara mendapatkan hujan. Hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Katakan amin. Slide terakhir, poin terakhir, cara lepas dari kutuk di slide yang ke-17 ini adalah, kalau saudara lihat dalam doa Bapa kami Matius 6 ayat 9 ayat sampai 13, dipisahkan antara pengampunan dosa dan kelepasan. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, bla 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 bla. Tetapi lepaskan kami dari yang hari ini kita doa pelepasan secara umum. Yang jahat di sini bukan perbuatan jahat, tapi pribadi jahat yang namanya poneros. Apa namanya? Poneros atau ponera. Itu bukan bicara perbuatan jahat, tapi pribadi yang jahat itu. Ya, jadi kita harus pelepasan, cari hamba Tuhan. Nah ini yang banyak di gereja, dipikir yang penting altar call sudah selesai. Tidak saudara. Altar call mungkin tergantungnya. Kalau ikatan perjanjiannya itu tidak berat, altar call cukup. Betul? Tapi kalau ada yang sudah terikat sampai tanam susu, mau 50 kali altar call, besok dia begitu lagi. Apalagi kan sudah sampai perjanjian darah, nggak bisa. Perlu dikonseling, amin. Dosanya diampuni, dicari tahu mana yang harus dilepaskan. Jadi tidak bisa mengandalkan urapan pendeta A, pendeta B. Tidak bisa. Karena bukan pendeta A, pendeta B, apalagi pendeta Budi yang melepaskan. Bukan. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus yang melepaskan. Apalagi? Galatia 1 ayat 3 dan seterusnya. Kasih karunia menyertai kamu. Damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa kita, melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah. Jadi dia yang melepaskan. Jadi seorang pendoa pelepasan, seorang pendeta, hamba-hamba Tuhan, siapapun yang mendoakan orang yang mengalami gangguan, dia tidak boleh membenturkan semua dengan dirinya.
Tapi yang harus dia ingat bahwa yang melepaskan siapa? Tuhan Yesus. Jadi tidak ada media-media lain tuh. Tidak ada usir setan pakai garam. Tadi saya saksikan garam kan? Saya tanya, garam itu dari mana? Dari laut. Nyi Roro Kidul itu katanya tinggal di mana? Laut. Lalu kau usir dia pakai garam. Dia bilang, wah makananku ini. Itu palsu semua. Kenapa sih tidak butuh iman? Kenapa sih tidak usir setan pakai iman saja? Nanti kita belajar bagaimana cara usir setan. Ada, media ada. Medianya ada, yaitu selengkap senjata Allah. Amin. Jangan ditambah-tambah lah. Apalagi Kolose 1, ternyata Tuhan kalau kerja tidak setengah. Habis dia lepaskan dari kuasa gelap, dipindahkan. Sini, Rema, sini nak. Ingat tengah ini, kamera ini batas ya. Nah ini kuasa gelap. Sebelah sini, Anda yang sebelah ini gelap. Ini contoh. Lalu Tuhan lepaskan. Tapi Tuhan bukan hanya lepas terus dibiarkan di situ. Sekarang Rema pindah ke terang. Ini terang. Nah, Tuhan kerja itu satu paket, tidak setengah dia lepaskan terus dibiarin. Enggak, saudara. Harus dilepaskan, dipindahkan. Dia memindahkan kita ke dalam kerajaan anak. Punya iman itu. Apalagi Wahyu 1. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, pertama bangkit dari orang mati, yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi dia yang mengasihi kita, yang melepaskan kita dari dosa kita. Oleh apa, saudara? Darahnya. Berarti usir setan lewat darah Yesus. Amin. Dari Gema, lagu doa kemarin. Walau 1000 rebah. Dan saudara bangkit berdiri. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, awan gelap pun menghadang, lewati badai, lewati gelombang, tak pernah kau sekali lagi mari nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap hari dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Amin, amin. Walau 1000 rebah di
kita berdoa walau seribu rambut di sisiku. Emang ku relasi. Walau seribu
Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau ada di hatiku, Engkau tinggal di hidupku dalam kuasa Roh Kudus. Aku sudah mendengar firman-Mu dan aku percaya kepadamu sebagai Tuhanku, Rajaku, dan Juru Selamatku sampai selama-lamanya. Engkau penguasa dalam hidupku. Karena itu hari ini semua kutuk, semua perjanjian, semua kegagalan, semua jalan-jalan setan, baik dari kerajaan angkasa, kerajaan bumi, maupun kerajaan bawah bumi, aku usir dalam nama Yesus. Dan aku terima sukacita, damai sejahtera, perlindungan, pengenalan akan Tuhan Yesus dalam hidup. Bapa di surga, aku berdoa bagi anak-anak-Mu. Waktu lalu sudah doakan. Hari ini sekali lagi aku berdoa. Segala kutuk apapun, kutuk kegagalan, perceraian, kehancuran, kutuk perzinahan, kutuk kebangkrutan, kematian, sakit penyakit, atau apapun yang datang dari kutuk perjanjian, kutuk berhala, ataupun kutuk keturunan yang datang dari kerajaan angkasa, bumi dan bawah bumi yang pernah dilakukan nenek moyang kami, hari ini sudah tercabut dalam nama Yesus. Tidak berkuasa lagi dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Dan hari ini kami mendapat sukacita. Aku berdoa, oh sukacita damai sejahtera dari Tuhan, pengenalan dari Tuhan, urapan dari Tuhan, itu yang turun dalam hidup kami mulai detik ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus,
hamba berdoa, berkati semua kami yang hadir hari ini, bahkan teman-teman kami yang tidak bisa hadir. Kuasa pelepasan, kuasa kesembuhan dari Tuhan sudah turun melepaskan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.